Awang Khairul Huda, ini dia Walter Brizuela dan gol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Wawan Berjuang dapat bertemu dengan sosok salah satu seseorang yang pernah menjabat menjadi ketua Delta Mania. Siapakah dia? Silakan kenalkan, Mas. Wih, Lur, aku sih terus Lur. Ketua Bien, Delta Mania. Ketua yang ke tahun berapa kira-kira? Saya tahun kedua, Mas. Tahun kedua. Oke. Yang pertama? Pertama dulu awal ya berdiri itu Mas Hasan. Mas Hasan, setelah itu saya, Pak Uji, Cak Asnuri sebenarnya. Cak Asnuri. Terus ganti saya, Cak Asnuri nggak begitu aktif, gantikan saya sama Pak Uji, Mas Dole itu dulu. Awal-awalnya seperti itu. Oke. Untuk kapan Delta Mania ini awal dilahirkan, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Mungkin teman-teman pemirsa yang lain banyak yang belum tahu. Silakan. Kita lahir itu tanggal 16 Februari tahun 2001 ya. Setelah dulu awal-awalnya kan Gelora Dewata pindah ke Sidoarjo itu di akhir tahun Ya. baru di akhir tahun 2000 itu 2001 awal itu udah masuk ke Sidoarjo, namanya Gelora Putra Delta, pada saat itu GPD. Ya. Itu awalnya seperti itu. Jadi terbentuk saat Gelora Dewata sudah ada di sini. Iya, Dan setelah itu berubah menjadi nama Gelora Putra Delta. iya jadi Deltras itu. Jadi Deltras. Oke. Untuk warna pertama kali Delta Mania saat lahir, apa yang dipakai warna saat itu? Karena kita waktu itu belum tahu loh, ya, putih. Warna putih. Iya, kaos kita putih. Putih ada bintang-bintangnya hijau. Untuk teman-teman yang belum tahu, pada saat Delta Mania pertama kali dilahirkan, itu kita masih memakai kostum berwarna putih, belum merah. Setelah itu berubah menjadi warna merah, seperti warna kebanggaan kita semua. Untuk warna merah sendiri, apa ya, waktunya itu lama atau sebentar sebenarnya dari putih ke merah? Itu setelah kompetisi berakhir. Setelah Baru kompetisi kita berakhir. berhenti ke warna merah itu. Itu kesepakatan teman-teman pada saat itu udah bikin rata-rata pengennya merah. Itu kan kesepakatan teman-teman. Seperti apa perjuangan Delta Mania saat pertama kali dilahirkan dan saat pertama kali berdiri? Mohon diceritakan, monggo. Awal-awal berdiri ya kita baru di GOR itu dulu kita masih numpang ya, kita berterima kasih ke Wartel Rizky itu. Wartel Rizky. Iya, sejarahnya seperti itu. Dulu kita numpang di sana. Dulu ketuanya pada saat itu Mas Hasan. Pendirinya gini ya. Pendirinya itu Mas Hasan, Ya. Resa, Nurwa, Kusnan sama Iwan Sumanto. Itu pendiri Delta Mania pertama. Itulah teman-teman pendiri, beberapa pendiri dari Delta Mania. Ada Nurwa, Budi Pamulung, Nurwa, Kusnan, Resa, Iwan Sumantri sama Resa Panggabean. Hasan. Kopasan. Itu beberapa seseorang penggila bola saat itu yang mulai mulai tumbuh rasa ingin membanggakan kotanya saat itu. Oke, suka duka apa saat Anda menjadi ketua Delta Mania? Suka dukanya? Lebih banyak sukanya sih Lur, karena Iya. kita bener-bener pengen jadi supporter beneran, pasti banyak sukanya. Meskipun susah ya, Ya. tapi tetap sukanya yang paling banyak. Ya itu istilahnya kebersamaan, persaudaraan, itu sangat erat. Jadi dulu itu bener-bener semuanya seperti bersaudara, dan tujuan kita kan mencari saudara loh. Ya. Nah, supporter. Gitu. Oke, untuk aksi sebelum pertandingan dimulai, apa aja yang dilakukan Delta Mania?
Kalau biasanya sebelum pertandingan yang rata-rata teman-teman yang dari tim kreatif menyiapkan apa nanti koreo yang akan dilakukan. Terus teman-teman dari program sebelum pertandingan menyiapkan koordinasi, ada tamu apa enggak, itu kita selalu koordinasi supaya apa, begitu besok pertandingan kita udah sip semua. Jadi semuanya udah terkoordinir dengan baik. Tim divisi-divisi masing-masing harus jalan, tim kreatif harus jalan, dokumentasinya seperti apa, semuanya harus jalan, koordinasi dengan keamanan seperti apa. Kan kita punya banyak divisi yang masing-masing pembagian tugasnya jelas. Jadi kita begitu pertandingan enak, udah tahu tugasnya masing-masing. Jadi dulu itu semua divisi itu benar-benar ada, benar-benar sesuai bagiannya. Oke. Pertandingan paling berkesan saat home. Itu pernah kita ngalamin ya. Kita pernah jadi supporter itu dengan jumlah penonton terbanyak di nasional itu pernah. Sampai Dalam berapa? setiap kali pertandingan tuh hampir full pertandingan itu, dan masih banyak di luar yang nggak bisa masuk, itu banyak. Pernah itu tahun ketiga nggak salah, itu ya era tahun 2003 yang kita pada saat itu masih bagus-bagusnya. Awal-awal kita terbentuknya dari DPD ke Deltras, itu kan tim kita bagus pada saat itu, ada Anang, terus banyak lah istilah pemain-pemain nasional di kita pada saat itu, Budi Sudarsono, Putu Gede. Pada saat itu pertandingan kita benar-benar sering full. Jadi kadang-kadang teman-teman ini untuk mencari tiket pun teman-teman di Korwil susah. Gitu ya? Ya pembagiannya kan susah, dalam arti jumlah Korwil kadang-kadang kurang kuota kita. Itu ya? Kuota tiket supporter loh ya. Kita kan di kuota 10.000 dulu. 10.000. Itu tiket supporter loh, bukan penonton umum loh ya. Iya ya. Pada era dulu kita pernah berjaya. Bahkan stadion pun full sampai banyak yang teman-teman di luar nggak bisa masuk, Mas ya? Iya. Kalau inget, mungkin kalau saya sendiri kalau udah ada di tahun itu mungkin luar biasa perasaannya ya. Euforianya benar-benar gak bisa dibayangkan, bener ya. Kayak saat ini mungkin beberapa pertandingan kayak beberapa tribun mulai itu rasanya merinding. Apalagi kalau dulu ya sampai full sampai gak muat itu. Iya. Beberapa kali kan kita pertandingan sampai tumpah pada saat lawan Persibaya, kita sampai tumpah sampai di Central Bank. Terus Persipura kita pernah sampai di Central Bank. Sering. Jadi sebenarnya dulu teman-teman semangatnya tinggi karena apa? Rasa kedaerahannya mulai muncul, rasa cinta Sidoarjo-nya muncul. Itu dulu seperti itu. Jadi teman-teman, untuk yang teman-teman belum tahu, Mas Tris ini adalah salah satu seorang mungkin yang bisa dikatakan senior di dalam supporter Delta Mania, udah lama berkecimpung di dalam dunia supporter, juga pernah sampai tur ke luar kota, dan bahkan sudah kenal sama gedengkot-gedengkotnya supporter yang ada di kota-kota Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, dan Jakarta. Apa sih perjuangan saat pertama kali Delta Mania berdiri? Hal-hal apa aja yang sering Mas Tris dan teman-teman Delta Mania dulu lakukan? Kayak mungkin ini memperkenalkan Delta Mania itu seperti ini. Mau ceritakan. Awal dulu kita kan nggak begitu besar ya, anggota mungkin, kalau anggotanya mungkin yang lebih paham sebenarnya pada saat itu yang di lapangan sering kita lihat itu Mas Fauzi, Mas Alek, terus Mas Sigit, itu yang sering di lapangan. Sebenarnya jumlah kita pada saat itu awal-awal hanya 2 sektor itu, 7 dan 8. 7 sama 8. Awal-awal seperti itu karena apa ya, pada saat itu kan baru. Terus setelah tragedi Arema itu mungkin muncul rasa kedaerahannya, teman-teman mulai bangkit. Kotaku aku Tragedi 2001 itu. Iya. Terus setelah pertandingan usiran itu baru teman-teman itu merasa
wih iya kota aku deh. Oh iki. Iki Darjo iku kudu tambah dibanggakno maneh. Kita harus punya kebanggaan lagi ya. Itu awalnya seperti itu. Makanya teman-teman pada saat itu berkumpul lagi. Kita coba mencari teman-teman yang memang benar-benar penggila bola pada saat itu. Jadi kita datangi. Setelah kejadian itu kita pertandingan usiran. Setelah itu Delta terakhir GBD ya pada saat itu. GBD main di Makassar terakhir itu teman-teman melakukan penjemputan itu. Itu mulai kelihatan bahwasanya ke depan akan lebih besar. Penjemputan di bandara ya? Iya di bandara pada saat itu. Kita lolos, kita nggak deklarasi. Jadi setelah itu baru teman-teman melakukan koordinasi. Jadi dulu begitu kita pengen kaos merah, kita bikin kaos merah, kita sebarkan dan kita adakan lomba kaos. Lomba. Iya, lomba kaos, desain kaos terbaik. Itu untuk menarik teman-teman supaya berlomba-lomba. Dulu kita lebih ke korwil ya. Jadi komunitas mungkin jarang ya. Kita fokus kita ke korwil. Jadi tiap daerah dengan punya ciri khas kaos ini daerah A, ini daerah B. Gitu ya? Cara kita mengenali bahwasanya mereka, oh ini dari Candi, ini dari Waru, ini dari Buduran, ini dari Krian. Itu kita tahu dari desain kaosnya udah tahu. Dulu seperti itu. Awal-awal juga pada saat itu kan mungkin belum secanggih saat ini ya. Iya. Kalau saat ini ada medsos, ada FM, itu lebih mudah komunikasinya. Kalau dulu komunikasinya kayak mau ada pertandingan atau ada rapat, cara untuk menghubungi tiap-tiap korwil itu bagaimana? Ya kita sebenarnya tiap korwil kan pasti dalam satu kampung itu kan ada yang punya nomor telepon rumah dulu waktu telepon kabel ya. Ya kita minta nomor teleponnya itu. Kadang-kadang waktu kita telepon ternyata teleponnya punya orang lain. itu kenangan tersendiri. Loh, kenapa Mas gak urusan ya? Itu kenangan-kenangan indah itu sebenarnya. Pernah gitu ya? Sering. Bahkan itu nomornya orang lain. Coba kita selalu pesan. Enggak Ibu, ini ada mau pertandingan, saya menghubungi Mas ini untuk tanggal sekian untuk kumpul di GOR untuk koordinasi. Gitu. Jadi seperti itu. Unik ya berarti. Oh iya. Unik. Karena memang pada sekitar tahun 2000-an itu belum banyak teman-teman yang punya HP ya. Iya, paling sesuatu yang mahal, mewah. Sesuatu yang mewah. Mungkin 1-2 orang saja yang saat itu baru punya. Pada saat itu kan belum begitu ya teman-teman, mungkin ya masalah komunikasi kan susah. Karena iya. komunikasi juga susah. Jadi siapa yang ada pada saat itu diajak bareng-bareng. Ya. Untuk Delta Mania juga pernah menjadi sponsor salah satu restoran yang ada di Sidoarjo, McD. Itu apakah benar? Iya, itu kan gini. Pada saat Piala Dunia itu kan ada sponsorship dari McD untuk acara Piala Dunia itu. Kebetulan mereka cari supporter ya, yang stadionnya dekat dengan McD. Kedua, warnanya juga sama dengan mereka, merah. Jadi pada saat itu karena kita sama-sama merah, akhirnya mereka memilih kita. Dan lokasi stadion kita dengan McD kan enggak begitu dekat kan. Ya. Jadi itu bisa diakali mereka supaya enggak terlalu biar lebih mudah untuk aksesnya gitu. Pada saat itu seperti itu. Dulu Delta Mania saat tahun berapa itu? Sekitar 2002 itu. 2002. Piala Dunia 2002. Piala Dunia 2002 yang ada di Jepang ya? Iya. Itu pernah menjadi sponsor dari sebuah restoran yaitu McD yang dekat Bundaran GOR, Taman Pinang. Itu kita pernah menjadi sponsor mereka. Itu nasional, McD nasional, bukan untuk event internasional itu, bukan hanya sekitar McD Sidoarjo. Untuk event internasional ternyata. Ya. Jadi itu untuk McD untuk sponsorship Piala Dunia, untuk nasional lah istilahnya. Jadi pada saat itu mereka ada promo kun. Semacam apa ya? Es krim yang kun. Oh iya. Ya, yang itu. Berapa saat itu teman-teman yang diajak untuk pembuatan sponsor itu sekitar berapa puluh orang atau berapa ratus atau berapa ribu? 1000. Oh 1000. Mantap saat itu. 1000 orang. 1000 orang. Wih. Ternyata Delta dulu saat itu belum ada HP dan komunikasi masih
tidak semudah sekarang bisa mengumpulkan massa sekitar 1.000. Ya, Iya, 1.000 orang. 1.000 orang. Oke, untuk harapan apa yang Anda inginkan buat Deltamannya yang sekarang dan untuk kedepannya? Ya, yang penting sekarang ini teman-teman sering kumpul-kumpul lah, koordinasi. Jadi ke depan biar lebih baik lah. Istilahnya teman-teman sering kumpul, menyatukan visi supaya Deltamania tetap eksis gitu loh. Harus tetap dijaga. Semangat teman-teman tuh menjaga Deltras ini sebenarnya Luar biasa. sangat luar biasa menurut saya. Iya. Dengan kondisi tim seperti ini mereka masih benar-benar mau eksis. Kalau di tim lain saya yakin nggak ada. Ada ya. Baru ini tim divisi 3 semangat juangnya seperti itu teman-teman. Seperti Ya. mungkin Liga 2 atau Liga 1 ya. Kadang-kadang yang melihat pada saat awal dulu ya, pada saat kita sampai masuk ke putaran yang sampai hampir masuk divisi 2 itu sebenarnya kita sangat terharu sih lihat perjuangan teman-teman yang seperti itu. Dan bahkan mungkin tim Liga 1 pun timnya ya rata-rata sebenarnya banyak tim itu yang mengidolakan Deltamania pengen main di Sidoarjo dengan loyalitas Deltamania seperti itu ya. Itu banyak orang yang suka senang. Pertama Deltamania itu punya loyalitas, termasuk dalam golongan supporter yang sopan. Buat saya itu udah membuktikan, dan kita ini supporter dulunya supporter paling damai. Kita nggak pengen Deltamania supporter punya musuh, punya rival gini-gini, kita nggak pengen. Ya. Intinya Deltamania bener-bener slogan kita Safidi itu salam virus damai itu bener-bener dijaga itu dulu. Dulu kita dengan siapapun kita bersaudara. Dengan perdamaian di atas segalanya ya. Makanya kita pakai salam virus damai itu kita pengen berusaha untuk mewujudkan bahwa perdamaian itu bisa asalkan ada mau dari kita. Iya. Dan untuk yang terakhir, harapan apa yang Anda inginkan dan ingin sampaikan untuk kebanggaan kita yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja? Iya. Ya, Deltras kita berharap ya apapun alasannya kita ada itu sebenarnya karena Deltras. Deltamania itu lahir karena adanya Deltras. Untuk teman-teman yang belum tahu, Deltamania lahir karena adanya Deltras ya. Intinya itu, kalau saya itu. Jadi kalau memang kalau bisa diperjuangkan ya kita perjuangkan. Tetap kita perjuangkan. Yang terpenting itu perjuangan yang kita lakukan ini enggak ngawur ya, perjuangan yang benar-benar sesuai aturan yang ada kan gitu. Kalau Deltras ini dulu mungkin kalau dulu jadi Deltamania itu benar-benar bergetar kan gitu. Ya. Memang kalau lihat foto-foto yang saya pinjam dari Mas Pram album foto, memang kalau ngelihat foto mungkin kalau saya sendiri dan teman-teman udah ada pada saat itu mungkin merinding kalau lihat buburnya seperti itu, bahkan sampai full meluber itu merinding. Dulu bener-bener heroik gitu loh. Ya kita berharap apapun kondisinya teman-teman itu yang penting menyatukan visi aja dulu. Kompakannya tetap dijaga. Itu yang terpenting itu. Supporter itu intinya kebersamaan, kekompakan itu yang terpenting. Yang penting kebersamaan ini jangan sampai hilang ya. Iya. Dan perjuangan untuk kebanggaan tim ini harus tetap kita perjuangkan, gitu ya. Oke, Mas Riz, terima kasih sudah mau menemani saya mengobrol, dan juga untuk teman-teman yang mungkin perlu waktu, perlu tempat buat nongkrong atau kopdar atau segala macam, atau untuk bersantai mengopi dan dengan teman-teman atau teman-teman Deltamania lainnya, silakan datang ke warungnya Mas Tris. Mungkin bisa cek di Google Maps, namanya apa? Hamidah Kopi. Hamidah Kopi. Dan ini tempatnya di Jalan Kyai Ahmad Dahlan, Raya Lebos, Sidoarjo. Oke, untuk teman-teman yang mau ngopi atau kopdar silakan langsung datang ke sini ya. Oke, terima kasih buat Mas Tris. Ya, sama-sama. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang kurang berkenan.
saya ucapkan sukses selalu, Amin. panjang umur, Amin. dan sehat selalu saudaraku. Amin. Salam virus damai. Delta Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delta Mania. Yes. Kebanggaan kita bersama Delta Mania.